kita lahir, kita minum ASI ibunda kita, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah, walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, beres keringat dengan penuh semangat demi untuk membahagiakan anak-anaknya. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Tentu saja tidak pernah, tapi terkadang ada seorang suami yang mau mengasih uang ke ibunya, tapi takut dipelototin sama istrinya. Di sini ada yang tentu saja tidak ada. Jangan takut, jangan jadi suami-suami susis. Apa itu suami susis? Mau tahu apa mau tahu? Suami takut istri. Padahal Rasulullah telah mengingatkan pada hadisnya, ridha wa fi ridha walidain wa suqtu fi suqtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Di surga itu banyak sekali pintu. Pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Mau tahu apa mau tahu? Pintu tengah adalah orang tua. Orang tua adalah pintu tengahnya surga. Kita bisa sia-siakan pintu itu, dan kita bisa menjaganya pintu itu. Karena itulah kita wajib berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan cara apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanda kita berpanjang mukaddimah. InsyaAllah ceramah yang singkat, saya bicara yang sedikit, jadi kita bisa fahami, kita bisa amalkan, daripada saya bicara panjang lupa yang di awal. Kita buka acara ini dengan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul a'mali ila Allahi, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adwamuha wa in qalla, amalan yang rutin walaupun sedikit. Saya ulangi hadis ini, kita bisa menjadikan hadis ini fondasi untuk amal saleh kita selama kita hidup. Ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adwamuha, amalan yang rutin walaupun sedikit, adwamuha wa in qalla. Begitu kita masuk di musim taat, kita sudah memiliki fondasi ini. Amalan kita jangan banyak sekaligus, kemudian sudah malas beramal saleh. Kita ini di musim yang penuh berkah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr. Apa itu wa layalin 'ashr? Mendapat ulama tafsir bahwasanya walaupun di sini disebutkan walayalin malam, tapi yang dimaksud di ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Begitu muliaannya waktu yang kita masuk sekarang, waktu yang kata Nabi Muhammad SAW tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari selama dunia itulah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari-hari dimanapun yang paling dicintai amal salih di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apapun yang namanya amal salih, ini tempatnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, 10 malam terakhir Ramadan itu yang lebih baik atau yang ini bulan Dzulhijjah? Ada yang tahu?
Yang mana yang lebih baik? 10 malam terakhir Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Beda itu. Kalau kita bahas malam 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih mulia. Tapi kalau kita bahas hari, pagi harinya, siang harinya, ini tempatnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya di dalamnya. Contoh, ada seorang sholat duha di bulan Ramadan. Sholat duha di bulan Ramadan. Orang yang sama sholat duha di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mana tempatnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang silaturahmi di pagi hari atau siang hari di bulan Ramadan. Orang yang sama melakukan silaturahmi di bulan Dzulhijjah ini di 10 hari pertama. Mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, maksimalkan amal salih kita di 10 hari pertama ini. Apapun yang namanya amal salih, kita maksimalkan di 10 hari pertama ini. Jangan sia-siakan waktunya. Isi dengan zikir, isi dengan baca Quran, isi dengan doa, amal salih yang lain-lain. Dan ketika kita lihat mulai kemarin di Makkah, jamaah haji sudah mulai nusuknya, sudah masuk ke Mina. Ramai jutaan orang kumpul di satu tempat. Negara asal mereka beda-beda. Ada yang dari negara Islam, ada yang dari negara non-Muslim. Semuanya ucapkan satu kata, labbaik Allahumma labbaik. Semuanya bertauhid kepada Allah, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian semuanya walaupun warna kulit mereka beda-beda, muka mereka beda-beda, lugat mereka beda-beda, tetapi semuanya kumpul di satu tempat untuk menjalankan nida Abina Ibrahim, panggilan Abina Ibrahim alaihi salam. Saatnya Nabi Ibrahim alaihi salam memanggil semua manusia untuk berhaji ke Baitullah. Dan Nabi Ibrahim pun kaget karena disuruh panggil semua manusia dari Makkah, bahkan suaranya enggak bakalan sampai. Tapi kata Allah, alaikal balagh wa alaina, alaikal balagh wa alaikal nida. Tugas Nabi Ibrahim adalah nida, wa alaina al balagh. Lihat sekarang, berapa ribu tahun setelah Nabi Ibrahim alaihi salam wafat, kita masih menjawabkan nidanya ayah kita semua Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian semuanya pakai baju yang putih, yang bersih. Semuanya bertauhid kepada Allah. Kita sedih. Kenapa saya bahas ini? Untuk bikin mereka sedih, untuk bikin jamaah sedih? Bukan. Saya enggak datang untuk bikin jamaah sedih, bahkan untuk hilangkan rasa sedihnya. Pasti ketika kita nonton di TV mereka lagi laksanakan ibadah haji, sedihnya ingin mau berangkat haji, tapi belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, kita lihat mereka di sana bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kita di sini ikut-ikutan. Bagaimana? Kita dikasih gantian takbiran. Kita semua ucapkan sama-sama, Allahu Akbar semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makin kita takbiran, makin kita hilang rasa sedih dari hati kita. Mudah-mudahan satu saat kita bisa bertalbiyah di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirin dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala bisa berangkat haji segera. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian takbiran ini
setelah selesai solat fardu mulai hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu, begitu kita selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, semuanya di masjid takbiran sama-sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu mulai subuh hari Arafah setelah selesai solat fardu sampai solat asar tanggal 13 Zulhijjah. Dan dari awal bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 kita takbiran selama satu harinya. Bahkan Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika masuk di 10 hari bulan Zulhijjah keluar ke pasar. Sayyiduna Abu Hurairah bersama Sayyiduna Abdullah bin Umar berdua keluar ke pasar, suaranya berteriak-teriak takbiran. Semuanya yang ada di pasar lihat sahabat yang mulia lagi takbiran, semuanya ikut-ikut takbiran, sampai ada yang meriwayatkan sampai pasarnya goyang-goyang karena ada suara takbiran yang keras. Bagaimana kalau kita masuk pasar takbiran sekarang? Orang gila ini, takbiran di pasar kirain di masjid. Ini karena kita malu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah sahabatnya. Kalau kita sudah berkali-kali lakukan, lama-lama menjadi kebiasaan. Tidak ada yang kaget ketika kita masuk pasar atau masuk rumah takbiran. Mudah-mudahan kita bisa menciarkan agama Islam. Begitu kita lihat jamaah haji talbiyah, kita bisa takbiran di sini. Kemudian begitu selesai hari Arafah, mereka wukuf di badan Arafah. Di sini saya lihat jamaahnya kepanasan ya. Di sana juga jamaah kepanasan, Masya Allah, jamaah ikut-ikutan ya. Dari keberkahan seperti yang mereka wukuf di badan Arafah. Wukuf di badan Arafah itu semuanya wukuf di satu tempat, semuanya angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang panas. Mereka semua minta sesuatu hajatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga agar hilang rasa sedihnya, hari Arafah ini bukan berkahnya hanya untuk orang haji, tapi untuk seluruh umat Islam. Hari Arafah ini kita bisa mengambil keberkahannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Kumpulkanlah hajat kita di hari Arafah. Apapun keinginan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia di hari Arafah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli." Dan sebaik-baik kata yang saya ucapkan dan nabi-nabi yang sebelum saya, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doanya Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang sebelumnya. Ketika kita masuk di hari Arafah, begitu kita lidah enggak lancar berdoa, jangan tinggalkan zikir ini, doa ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita baca sama-sama, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tempatnya di hari Arafah, kita fokus dengan doa kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu yang mulia, karena waktunya singkat sekali. Kita bisa laksanakan sesuatu yang lain di waktu yang lain, tapi ini fokus dengan doa kepada Allah. Ini sebaik-baik waktu untuk doa. Kemudian ucapkan zikir ini tanpa batas. Jangan hitung-hitungan. Mau baca zikir ini 10 kali, udah berhenti. Tidak cukup. Mau 100 kali, masih tidak cukup.
kita tetap ucapkan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, selama 1 hari 1 Arafah. Kemudian begitu jamaah selesai wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, nginap di Muzdalifah. Itu malam takbiran untuk kita, malam hari raya Idul Adha. Kita begitu hari raya Idul Adha selesai solat Idul Adha, kita diajarkan untuk berkorban. Mereka di sana hari raya Idul Adha mensembelih daging fidyahnya, mensembelih haiwan fidyahnya. Ada yang nusuknya tamattu', ada yang nusuknya qiran, ada yang punya kesalahan dalam hajinya untuk mensempurnakan bayar fidyah. Tapi kita di sini enggak bayar fidyah, kita menjalankan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa itu sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam? Dan jamaah haji jalankan panggilan Nabi Ibrahim untuk berhaji. Kita di sini dikasih gantian jalankan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, kita berkorban. Tahu enggak kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam bersama anaknya? Satu saat Nabi Ibrahim alaihi salam ketika tidur melihat mimpi, dan mimpi nabi-nabi adalah wahyu. Karena nabi-nabi tidak didatangkan oleh syaitan, terjaga dari mimpi syaitan. Berarti mimpi yang telah lihat oleh Nabi Ibrahim adalah wahyu. Mimpinya apa? Dia lihat dirinya mensembelih anaknya. Begitu bangun tidur, panggil anaknya dan dia ucapkan apa yang dia lihat. Apa kata anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar. Luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim ucapkan untuk anaknya, Inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tapi ada satu masukan dari anaknya Nabi Ibrahim. Apa masukannya? Tolong muka saya ke bawah agar saya tidak hindari pisaunya, dan tolong pisaunya dikasih tajam agar langsung selesai, biar saya enggak sakit-sakitan, dan ibu saya enggak begitu lihat saya sakit-sakitan terlalu sedih nangis. Luar biasa. Ini para nabi dan rasul yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kasih gantian, turun sebuah kambing dari surga dan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita di sini di hari raya Idul Adha menjalankan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita berkorban. Alhamdulillah ada awan. Berarti perpanjang lagi. Ya, ceramahnya. Mudah-mudahan hujan ya. Kemudian ibadah korban begitu kita sembelih, alhamdulillah makin hilang rasa sedih kita. Kita belum bisa berangkat haji. Kemudian mereka yang di sana melaksanakan ibadah korban, mereka enggak bisa makan dagingnya. Enggak ada waktunya, enggak ada tempat masak, sibuk dengan nusuknya, dan itu sedekah untuk orang penduduk Makkah. Tapi kita di sini alhamdulillah bisa makan daging, bisa masak ya. Bikin apa di sini? Sate Minangkabau ya, atau bikin rendang ya. Kemudian aturan untuk kurbannya itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita begitu jalankan sunnah Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa kepada Allah? Takwa sembel sekali, jalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selesai, itu takwa.
Begitu kita diajarkan untuk berkorban, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Daging kurbannya, darah kurbannya tidak bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang akan makan dagingnya, betul? Dan darah yang tumpah begitu kita sembelih daging kurbannya, sebanyak darah itu banyak pahala kita. Jadi kita yang beruntung, di dunia kita makan, di surga kita ketemu pahala kita. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin di majlis ini menjadi orang yang beriman dan takwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah di korban tersebut? Ada aturan korbannya. Jenis haiwannya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kambing atau domba atau sapi atau unta. Ada yang pernah korban unta di sini? Ada ya. InsyaAllah satu hari bisa korban unta. Kemudian ada aturan umurnya. Aturan jenisnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aturan umurnya juga diajarkan. Domba berapa, kambing berapa, sapi berapa, unta berapa. Setiap jenis wajib capai umur baru cocok untuk berkorban. Kemudian ada juga aturan kesihatan korbannya. Jangan cari yang bodak gak bisa lihat, pasti murah. Jangan cari yang murah-murah, cari yang sehat. Jangan cari yang kulitnya bermasalah, ada sakitnya, ada penyakitnya. Jangan yang gak bisa jalan. Jangan cari yang kurus sekali. Kita tetap cari korban yang sempurna agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian aturan membagikan daging korbannya sudah diatur, jenisnya, umurnya, kesehatannya. Setelah kita mensembelih dagingnya, ada aturan juga untuk bagikan korbannya. Aturannya sepertiga untuk kita, sepertiga untuk kita hadiahkan, sepertiga yang terakhir untuk kita sedekahkan. Kemudian saya tutupi ceramah ini dengan satu cerita. Waktu pertama saya pindah ke Indonesia. Saya pindah ke Indonesia 2019 bawa ibu sama keluarga. Begitu masuk bulan Dzulhijjah, ibu tanya, mau korban bagi apa ya? Saya bilang, ya kita korban bagi kambing. Kata ibu, nggak mau kambing. Sudah sering kita di Arab bagi kambing, dan sudah sering kita di Arab korban bagi unta. Tapi kata ibu saya, seumur hidup belum pernah korban bagi sapi. Oh gitu ya bu, saya usahakan ibu tidak mau bagi sapi, karena kalau bagi sapi itu berkelompok ya. Saya mau ambil dagingnya, ambil haiwannya, kambingnya, bawa ke rumah, adik-adik bisa main sama korbannya. Itu yang saya mau. Tapi ibu tetap dengan kemauannya mau daging sapi. Saya belum pernah korban bagi sapi. Ya udah. Sami'na wa ata'na. Saya cari berkelompok di kampung. Waktu itu saya tinggal di kampung. Saya ikut sama mereka. Dari awal bulan Dzulhijjah sudah daftar, sudah bayar. Begitu sebelum hari raya, satu hari datang Pak Haji yang mengurus itu. Dia minta, oh tolong bayar lagi 100.000. Saya bilang, untuk apa 100.000? Oh 100.000 ini biaya untuk yang sembelih, yang bersihkan dalamannya, yang apa? Kupas kulitnya, yang potong. Oh, saya tanya Pak Haji, hanya saya yang diminta bayar atau semua? Ternyata semua dibayar 100 berarti satu sapi 700 ya. Ini ibu pasti jualan ya. Masya Allah, pintar matematika.
Kemudian begitu hari raya, setelah selesai solat Idul Adha, ibu saya suruh, ayo mau pergi, mau lihat bagaimana itu caranya disembelih sapi. Tapi ternyata jauh, di kebun, bukan di dalam kampung. Jamaah lagi nunggu di halaman masjid, tapi sapinya disembelih di kebun, agak jauh. Saya berangkat sama Pak Haji, ternyata saya sendiri yang berangkat, yang lain lagi nunggu di masjid. Begitu masuk ke tempatnya, ternyata antri banyak sapi. Oh, pengalaman baru untuk saya di Indonesia, begitu antri, dan setiap sapi sudah punya nomor di telinganya dan ada kertas yang dibaca nama-nama orang yang ada doanya. Oh, begitu ya di Indonesia. Saya videokan untuk ibu. Oh, ini korban kita lagi disembelih. Begitu selesai disembelih, digantung, tempatnya sudah siap, ada alatnya. Kulitnya dikupas pakai alat. 1 menit selesai kupas kulit satu. Oh, gitu, Masya Allah. Begitu ya pintarnya orang Indonesia ya. Setelah itu dipotong besar-besar, ditaruh di mobil. Potong kecil-kecil di masjid sama panitia, sama tetangga. Saya tanya, Pak Haji, mana kulitnya? Kulitnya yang tadi itu mana? Kenapa nggak dibawa? Ternyata Pak Hajinya nakal. Kulitnya dikasih ke petugas, tidak bayar. Jadi ambil tenaga orang di sana, daripada bayar 700.000 itu, dia ambil sendiri 700-nya. Orang yang kerja di sana dikasih kulitnya. Ngamuk saya, Pak Haji, nggak boleh begitu. Kan kita sudah bayar, semua sudah bayar. Dia pura-pura nggak paham. Waktu itu bahasa saya masih kurang lebih ya, masih bahasa lucu. Kemudian saya balik ke masjid, ternyata jamaah tunggu. Saya nggak paham bagaimana saya mau bicara sama Pak Haji ini. Saya belum lancar bahas, mau marah, dia ketawa karena bahasanya bikin ketawa. Tiba-tiba ada paman saya datang silaturahmi untuk adiknya ibu saya. Oh, saya bilang, tolong bantu, ini kulitnya dijual, haram, nggak boleh kita jual sebagian dari kurbannya. Begitu almarhum Syekh Ali datang ke masjid, ternyata Pak Hajinya sudah lihat Syekh Ali datang, dia kabur sembunyi di belakang masjid. Tahu-tahunya akhirnya dia diam di rumah. Oh, kita lanjut, tapi ini pelajaran untuk saya. Kalau kita mau korban, walaupun kulit, walaupun kaki, walaupun kepala yang kita tidak bermanfaat, itu dilarang kasih bergantian tenaga orang yang bantu untuk sembelih atau potong-potong. Karena ada aturan Nabi Muhammad SAW untuk Sayyidina Ali bin Abi Talib. Saat Nabi Muhammad SAW mengaturkan untuk, memerintahkan untuk Sayyidina Ali bin Abi Talib mensembelih fidyahnya dan korbannya. Kata Nabi Muhammad SAW, wala tu'til jazzar minha. Jangan kasih seorang yang tukang potong sebagian dari dagingnya. Kenapa? Karena itu tenaga orang. Kita ambil tenaga orang, wajib kita bayar. Gak boleh kita kasih sebagian dari dagingnya. Terus di Indonesia sudah kebiasaan kita bagi-bagi itu ke panitia. Bagaimana? Gak apa-apa, silahkan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib di hadis yang sama, walakin nahnu nu'tihi min indina. Kita akan kasih dari sebagian sedekah kita atau dari sebagian hadiah kita, bukan bergantian tenaganya. Jadi di luar janjian, kita kasih daging, kita kasih kulitnya. Cari orang ahli kerupuk kulit ya, kasih kulitnya sedekah kalau dia miskin, atau hadiah juga kalau dia kaya. Tetapi aturan keras dari Nabi Muhammad SAW, dilarang keras jual sebagian dari korban kita, walaupun itu kulit. Tetap kita bayar
terhadap orang, karena pasti orang yang kerja itu mau penghasilan, mau uang. Kemudian kalau kita mau kasih daging, silakan dari sepertiga sedekah atau dari sepertiga hadiah kalau mereka memang tidak ahli sedekah. Baik, ini matahari sudah balik lagi. Mudah-mudahan kita bisa satu saat berdiri di badan Arafah begitu kita kena matahari di badan Arafah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf agak panjang ceritanya. Kalau jamaah di sana kepanasan, lihat saya keringatan di sini. Sama aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.